Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali terhimpun di rumah Tuhan dalam ibadah raya kita yang kedua. Saya yakin dan percaya kita semua datang dengan satu kerinduan yang sama. Kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan seluruh hidup kita. Kita yakin dan percaya Dia Allah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Engkau Allah yang setia di setiap musim hidup kami Tuhan. Dan kami begitu bersyukur buat semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Tidak dapat kami ucapkan dan tidak dapat kami menghitung semua cinta-Mu Tuhan. Bahwa keberadaan kami hari ini hanya kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada alasan kami untuk tidak datang bersyukur kepada-Mu Bapa. Sepanjang minggu Allah sudah tolong kami. Dan hari ini kami khususkan buat Engkau. Kami mau beribadah, berbakti, memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami rindu bersekutu dengan Engkau. Allah tolong pimpin jalannya ibadah raya kami yang kedua sore hari ini. Dari awal hingga selesainya, biarlah kiranya berjalan dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan diurapi oleh Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan yang hadir dan kami semua umat-umat Tuhan yang hendak beribadah, semuanya kami bersekutu bersama, roh kami satu, dan kami bersama-sama mau merayakan Tuhan. Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami. Biar nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang disenangkan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Dan kami percaya Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Dan kami tidak beri tempat bagi kuasa yang lain. Kami percaya otoritas kuat kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami semua. Dan jalannya ibadah raya kami sore hari ini dalam kedaulatan Tuhan. Engkau bertahta di tengah-tengah kami. Dan hati kami, hidup kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur. Kami akan mulaikan buka dan tabiskan jalannya ibadah raya kami sore hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar hanya roh Tuhan yang tinggal di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak. Haleluya Yesus.
satu-satunya Kau Allah yang kudus. Kami mau terus bersorak Tuhan, mau bergirang bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sebab Allah yang kita sembah pada sore hari ini adalah Allah yang pemenang. Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Terima kasih.
menyembah kelam. Kami percaya bahwa perlindungan Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Aku harus berjalan
terus nyatakan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena pertolongan-Mu, karena cinta-Mu, karena kasih setia-Mu yang besar atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mau berkorban bagi kami, Tuhan. Kami orang yang tidak layak, kami orang yang berdosa, tapi karena pengorbanan dan kasih-Mu yang besar, Kau melayakkan hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, jauh dari sempurna ya Bapa. Tapi biar apa yang kami persembahkan pada sore hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas dalam mingguan saja Tuhan, tapi biarlah kami boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sehingga kami pulang sebentar kami membawa sukacita yang berasal daripada Tuhan. Ada kemenangan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati kemenangan demi kemenangan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengar pesan Tuhan. Mari Kau berfirman bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami mau mengosongkan setiap tanah hati kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman. Kami percaya firman tidak akan pernah sia-sia datang dalam hidup kami, tapi akan terus mendewasakan kami dalam pengiringan kami kepada-Mu Tuhan. Iman kami makin hari makin bertumbuh, dan pengenalan kami semakin hari kami semakin mengenal Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari berfirman Engkau bagi kami pada sore hari ini. Kami siap untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat sore saya ucapkan kepada kita semua, jemaat Tuhan yang boleh hadir, boleh terkumpul pada sore hari ini. Kita percaya kita semua dalam keberkatan Tuhan. Amin. Sekalipun akhir bulan, tapi saya percaya tetap ada sukacita dari Tuhan. Amin. Orang bilang akhir bulan itu adalah bulan yang penuh dengan kesulitan. Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun orang bilang mau akhir bulan, awal bulan, tengah bulan, atau terserah mau bulan apa, kita tetap bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, kita akan masih membahas tentang sebuah paham yang mungkin kita pernah mendengar tentang paham legalisme atau legalistik, di mana adalah sebuah aturan yang dibuat oleh manusia, yang dimana nilai kebenaran firman Tuhan itu sudah lebih di atas daripada nilai kebenaran dari seorang manusia. Dan tadi kita sudah membahas tentang legalisme atau sebuah aturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, di mana di hari Sabat mereka tidak, hari Sabat adalah sebuah hari yang dikhususkan bagi orang-orang Israel, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dengan perkembangannya dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, aturan demi aturan yang dibuat oleh orang-orang pemuka-pemuka agama pada waktu itu, semakin hari bukan semakin ringan, tapi semakin hari semakin memberatkan orang-orang pada waktu itu. Sehingga di hari Sabat yang sebenarnya merupakan hari perhentian, hari di mana orang datang memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, digantikan dengan aturan-aturan manusia yang seolah-olah kalau seandainya mereka tidak laksanakan itu aturan, sepertinya ibadahnya kurang sakral, sepertinya ibadahnya kurang baik, sepertinya ibadahnya tidak diterima, karena begitu banyak aturan yang dibuat oleh manusia sehingga membatasi orang untuk datang kepada Tuhan. Jadi tadi kita sudah membahas legalisme yang tercatat dalam kitab Hosea, dan pada malam hari ini kita akan membahas masih tentang judul yang sama, tentang sebuah paham atau sebuah cara untuk menaruh hukum di atas Injil atau di atas kebenaran. Legalisme. Seperti istilah, seperti yang saya sudah katakan tadi pagi atau tadi siang, istilah Trinitas. Kata legalisme pun tidak kita dapatkan dalam kebenaran firman Tuhan, atau dalam catatan firman Tuhan yang kita pegang, atau yang kita download, atau yang seringkali kita baca.
kita tidak akan mendapatkan kata atau kalimat legalisme. Tetapi ini sebuah pemahaman yang menggambarkan prinsip-prinsip yang diuraikan dengan jelas, yang tercatat dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang sudah kita bahas tadi pagi tentang Kolose, jangan makan ini, jangan jama ini, jangan sentuh ini, dan lain sebagainya. Dengan semua peraturan-peraturan yang dibuat, sehingga paham legalisme, orang-orang yang hidup di dalamnya mengutamakan bahwa aturan manusia sudah mengalahkan Injil kebenaran atau aturan yang sebenarnya yang dicatat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi definisi dari kata legalisme adalah sebuah cara untuk menaruh hukum di atas Injil, bahwa aturan yang lebih diutamakan daripada sebuah kebenaran. Jadi paham legalisme ini, paham legalistik ini, kita tidak, atau saya tidak membawa Bapak Ibu Saudara untuk ada dalam sebuah paham liberal atau sebuah paham kebebasan yang tidak ada aturan sama sekali. Ini berbeda. Ini adalah dua sisi yang sangat berbeda. Jadi sebuah paham liberal ini sebuah paham yang berbeda dengan sebuah paham yang kita akan bahas pada sore hari ini. Paham legalisme adalah aturan yang lebih diutamakan daripada sebuah kebenaran. Di gereja-gereja lokal, kalau kita mau tarik di zaman sekarang, ada aturan demi aturan yang dibuat, yang ditetapkan oleh gereja-gereja lokal. Tentunya ini akan dilihat dari sisi kebutuhan gereja setempat. Tetapi yang menjadi kesalahan ketika aturan ini ditaruh di atas aturan kebenaran firman Tuhan. Jadi seolah-olah kalau tidak buat ini aturan, seolah-olah kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi ini yang dimaksud dengan paham legalisme. Menurut Sproul, seorang teolog, dia berkata begini: legalisme itu menambahkan aturan manusia ke hukum ilahi dan memperlakukannya, atau hukum tersebut dibuat seperti hukum ilahi. Jadi legalisme menambahkan aturan yang dibuat manusia, yang ditetapkan manusia, yang diatur oleh manusia ke dalam sebuah hukum ilahi, dan memperlakukannya sebagai hukum ilahi. Jadi ini kekeliruan dari paham legalistik. Ini kekeliruan dari seorang yang menganut paham legalisme. Mereka menambahkan aturan yang dibuat manusia, seperti yang saya sudah bahas tadi pagi. Aturan yang hanya untuk kepentingannya. Aturan yang dibuat hanya untuk dagingnya. Aturan yang dibuat untuk supaya hidupnya lebih baik lagi. Sehingga dia menambahkan hukum ini dan memperlakukannya sebagai suatu hukum atau sebagai suatu ketetapan yang sepertinya berasal dari Tuhan. Jadi hati-hati kita memandang hal seperti ini. Kita latar belakang bukan orang sini. Mungkin kalau kita pulang ke kampung kita masing-masing, kita beribadah di tempat kita masing-masing, kita harus benar-benar harus jeli melihat paham ini ketika mungkin itu diterapkan di gereja lokal kita. Kita menganggap kalau kebenaran yang sudah disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, kalau kita tidak punya pemahaman, kalau kita tidak punya pengenalan yang tepat, yang dalam dengan Tuhan, kita anggap aturan yang mereka buat itu asalnya dari Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada kita pada sore ini, hati-hati. Kenapa? Karena banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang memakai mimbar untuk kepentingan pribadi. Amin. Kenapa saya berani membuka atau berani menyampaikan hal ini? Karena kalaupun terdapat kesalahan dalam keputusan, dalam aturan yang kami buat, ayo kita duduk bersama. Dari segi apa kekeliruan atau keberatan yang diajukan oleh para jemaat, ayo kita duduk bersama. Asalkan itu tidak menyerang atau itu tidak membuat
seolah-olah kita diserang dengan aturan yang kita buat. Seolah-olah aturan yang kita buat ini hanya menguntungkan sebuah pihak atau seseorang yang bisa mengambil keuntungan di dalamnya. Jadi saya mau berkata, kalaupun ada aturan-aturan yang dibuat, terlebih khusus di Cornerstone, kalau sekiranya mungkin ada yang protes dan lain sebagainya, kita bisa duduk bersama dan kita bisa pecahkan bersama aturan yang dibuat di jemaat Cornerstone. Coba kita lihat dalam Galatia 2 ayat yang ke-16, seperti janji saya tadi. Kalau tadi kita membahas legalistik dari paham atau dari kitab Kolose, malam hari ini kita akan melihat dari sisi kitab Galatia yang terambil dalam Galatia 2 ayat yang ke-16. Perhatikan firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sekali lagi, kamu tahu, kata Paulus, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi di sini dengan jelas dikatakan, orang tidak akan pernah mengalami keselamatan jika dia tidak beriman kepada Tuhan. Dengan kata lain, perbuatan kita, jika kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun perbuatan baikmu, kita tidak akan diselamatkan. Amin. Ini cukup jelas, sehingga paham ini, ayat ini mulai ayat ini mulai dibuat sebuah kekeliruan, sehingga banyak gereja hari-hari ini hanya mengutamakan perbuatan baik, dan seolah-olah iman mereka kepada Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Jadi ini kita mesti hati-hati, karena hal-hal seperti ini sudah banyak diadopsi. Perhatikan, kata dibenarkan diambil dari kata asli dikaio, atau dalam terjemahan King James justify, yang memberi arti membenarkan, membebaskan, atau membersihkan. Berarti dengan kata lain dikatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat dibebaskan. Perhatikan, tidak seorang pun yang dapat dibersihkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, perhatikan, kami pun telah percaya kepada Yesus, kepada Kristus Yesus, supaya kami dibebaskan, supaya kami dibersihkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Jadi kita dibenarkan itu karena kita percaya sama Tuhan. Jadi kita dibebaskan karena kita percaya kepada Kristus, bukan karena kita melakukan semua aturan yang dibuat oleh manusia. Pada zaman itu mereka mengikat orang dengan semua aturan, dengan semua hal-hal yang mereka buat ketetapan, sehingga orang sangat sulit untuk datang bertemu dengan Kristus pada waktu. Jadi kalau kita perhatikan dalam perjalanan Yesus, dalam setiap momen Yesus selalu menyembuhkan orang. Dia tidak peduli itu mau hari Sabat, itu mau hari penting bagi orang Israel, menurut tradisi mereka, dia tidak pusing. Dia melakukan semua mujizat di mana hatinya tergerak oleh belas kasihan. Jadi yang perlu kita pahami dalam hal ini,
bahwa Yesus ketika dia datang ke dunia, dia tidak pernah menawarkan mujizat bagi para pengikutnya. Amin. Amin. Dia tidak pernah menawarkan, ayo yang mau ikut saya, dia akan diberkati. Ayo yang mau ikut saya, dia akan disembuhkan. Ayo yang mau ikut saya, hidupnya akan senang. Tidak. Tetapi Yesus membuat semua mujizat ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat pada waktu itu. Semua atas dasar kasih. Sehingga atas dasar ini orang-orang Yahudi membuat aturan demi aturan. Aturan demi aturan. Seolah-olah kelihatannya itu sakral. Seolah-olah itu kelihatannya benar. Tetapi semua itu mereka buat untuk mengikat orang dan membatasi orang untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi kita perlu hati-hati di zaman modern seperti ini, zaman sekarang seperti ini. Pemahaman demi pemahaman seperti ini sudah muncul dan bahkan sudah diadopsi dan mulai diajarkan pada orang-orang yang benar, yang tidak benar-benar paham tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam Galatia 2 ayat 16, John MacArthur dia berkata begini, mentaati hukum Taurat adalah cara keselamatan yang sama sekali tidak dapat diterima. Perhatikan, mentaati hukum Taurat adalah cara keselamatan yang sama sekali tidak dapat diterima. Kenapa? Karena akar dari keberdosaan itu ada dalam kejatuhan hati, bukan kepada tindakan. Jadi sebenarnya mentaati semua hukum Taurat, kata John MacArthur, ini adalah sebuah cara keselamatan yang sama sekali tidak dapat diterima. Jadi pada intinya begini, yang sebenarnya harus dibereskan itu hati. Amin. Yang harus sebenarnya bertobat itu dari dalam. Semua tindakan kita yang kita buat, kalau asalnya dari dalam tidak benar, itu menjadikan kita orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Kita hanya buat yang baik ketika orang buat baik kepada kita. Kita buat sesuatu yang menyenangkan orang karena mereka sudah memberi kepada kita. Firman Tuhan bilang, apa faedahnya orang yang tidak kenal Tuhan pun buat seperti itu. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, waktu engkau disakiti, engkau tetap harus mengasihi. Amin. Ini inti dari yang namanya keselamatan. John MacArthur bilang tidak ada gunanya. Keselamatan dengan cara itu tidak bisa diterima. Ini hanya menjadikan orang-orang yang munafik, yang datang ke gereja, yang menjadikan Tuhan bukan sebagai kebutuhannya, tetapi hanya sebagai keperluannya. Amin. Coba kita koreksi diri kita. Apakah Yesus itu sudah sebagai kebutuhan kita? Atau hanya sekedar keperluan? Waktu kita sakit, kita cari Yesus. Waktu kita sementara bangkrut, kita cari Tuhan. Waktu kita sementara dalam masa yang sulit, kita ingat Tuhan. Tetapi pada waktu semua sudah baik-baik saja, semua dalam kondisi yang terkendali, seolah-olah Yesus kita tidak tempatkan di tempat yang tepat. Sehingga saya berkata begini, manusia terkadang menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan itu hanya seperti untuk keperluan mereka saja, bukan kebutuhan. Mau diberkati atau tidak diberkati, kita tetap butuh Tuhan. Amin. Mau disembuhkan atau belum disembuhkan, kita tetap butuh Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak tolong kita suatu hari, apa jadinya? Mungkin kita anggap ini semua baik-baik saja. Kita anggap ini semua berjalan dengan baik seperti rencana saya. Mungkin kita menganggap ini seperti apa yang sudah saya rancangkan, sehingga semua baik-baik saja. Saya mau berkata, tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan atur semua hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita tetap baik-baik saja. Amin. Bagaimana dengan kondisi kalau tidak baik-baik? Dalam kondisi seperti itu pun, kita tetap butuh Tuhan. Amin. Dan dalam Galatia 2 ini pun,
John MacArthur bilang, hukum berfungsi sebagai cermin untuk menyatakan dosa, bukan obat untuk dosa tersebut. Jadi dalam pemahaman ini kita harus ketahui bersama bahwa aturan yang dibuat itu tidak akan bisa menyelamatkan manusia, hanya karena kasih karunia. Amin. Sehingga kita tidak punya hak menjadi hakim atas orang lain. Kita tidak punya hak untuk menjadi hakim bagi mereka yang bersalah. Jangan kita bilang begini, oh saya punya hidup rohani lebih baik dari dia. Saya tiap minggu datang ibadah, saya tiap minggu puasa, saya tiap minggu, sehingga dia mengklaim dirinya dia orang yang layak. Siapa yang tidak berdosa di dunia ini? Jangan kita menjadikan aturan sebagai standar kerohanian kita. Amin. Legalisme adalah setiap penyelewengan, penyalahgunaan atau penambahan yang dibuat manusia terhadap keselamatan atau perintah yang ada dalam kitab suci yang kita gunakan untuk, perhatikan, mendapatkan, memelihara atau mengembangkan posisi kita di hadapan Allah, dan yang kita tetapkan kepada orang lain, dan yang dengan itu kita menilai orang lain. Jadi seolah-olah aturan itu dibuat agar kita bisa mendapatkan, agar kita bisa memelihara, agar kita bisa mengembangkan atau mengamankan posisi kita di hadapan Tuhan. Jadi aturan ini dibuat sedemikian rupa, seolah-olah kita dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Kita harus koreksi dan kita harus melihat segala sesuatu, harus jeli. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Doktrin kita sementara dihantam. Ada yang berkata, oh boleh kawin cerai. Firman Tuhan bilang tidak boleh. Tidak ada pengecualiannya di dalamnya. Dengan semua aturan yang dibuat, boleh meloloskan orang-orang seperti ini. Atau mungkin ada yang berkata LGBT itu boleh. Tapi firman Tuhan bilang tidak bisa dan tidak boleh. Tempat mereka ada di neraka. Jadi jangan kita buat aturan untuk meloloskan dosa-dosa seperti ini. Amin. Amin. Keselamatan itu mahal harganya dan tidak akan pernah diturunkan nilainya. Kami sebagai gembala tidak akan pernah menurunkan standar kebenaran. Sekalipun di tengah tekanan, sekalipun di tengah masa, sekalipun banyak dorongan orang untuk menurunkan standar, tapi bagi kami keselamatan mahal harganya. Amin. Tidak ada cerita, ini harga mati. Legalisme ini merupakan musuh yang serius dan mematikan dari kebebasan sebuah Injil. Mulai ada pendeta yang memberkati ungke dan ungke. Mulai ada pendeta yang memberkati perempuan dan perempuan. Ini Anda masih di akal itu. Kenapa mereka buat aturan? Seolah-olah itu boleh, seolah-olah itu bisa. Dan mereka menurunkan standar kebenaran firman pakai ayat. Sehingga banyak kali orang sudah perang ayat hari-hari ini. Ayat ini bilang kau boleh, ayat ini bilang kau boleh, ayat ini bilang kau boleh. Oh, jadi jemaat jadi bingung yang mana sebenarnya yang benar. Kaum legalistik menganut paham seperti itu. Mereka menurunkan standar nilai yang sebenarnya untuk memuluskan, mendapatkan, untuk mereka dapat memelihara dan mengembangkan posisi mereka di hadapan Tuhan. Seolah-olah itu benar. Hati-hati. Mari kita lihat ada beberapa poin bahaya legalisme. Yang pertama, legalisme itu menyelewengkan firman Allah. Jadi legalisme adalah setiap penyelewengan dan penyalahgunaan hukum Allah. Jadi dalam konteks ini legalisme biasanya hanya berbicara tentang
menambahkan ke kitab suci. Seperti yang saya bilang tadi, seolah-olah bisa. Jadi lihat apa yang sementara viral hari ini, apa yang sementara begitu tekanan massa yang harus mengiyakan untuk gereja bisa menerima. Jadi seolah-olah mereka menambahkan itu ke dalam kitab suci, dan seolah-olah itu kelihatannya baik dan benar. Akan tetapi, perhatikan, legalisme juga dapat menerima kitab suci sebagai mana adanya dan menyelewengkannya. Penafsiran yang buruk bisa membahayakan jiwa. Penafsiran yang buruk bisa membahayakan keselamatan. Penafsiran yang buruk bisa membahayakan pengiringan kita kepada Tuhan. Hati-hati, banyak orang yang pintar menafsir hari-hari ini. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa gereja banyak? Karena penafsiran banyak. Kenapa agama banyak? Karena penafsiran banyak. Kenapa kepercayaan banyak? Karena penafsiran banyak. Kenapa satu Alkitab bisa menghasilkan beberapa aliran gereja? Kenapa? Karena penafsiran. Sehingga kita harus benar-benar teliti ketika ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin yang dia tafsirkan bukan atas dasar teks dan konteks, tapi hanya karena atas dasar keinginannya. Dia mulai bilang, orang yang tidak kasih perpuluhan Tuhan mau kutuk. Orang yang tidak kasih perpuluhan Tuhan mau hukum. Orang yang tidak kasih, dia mulai kasih takut orang. Jadi saya mau bilang hati-hati. Biasanya orang tua begini, berdoa nak. Kalau tidak berdoa nanti Tuhan Yesus mau marah. Kenapa tidak berdoa? Hati-hati nak, kalau tidak ini nanti Tuhan Yesus mau. Jadi kita menggiring anak-anak kita seolah-olah Tuhan itu seperti sesuatu yang menakutkan. Hati-hati. Ini pun sudah masuk dalam kehidupan kita. Hati-hati om polisi tadi. Om polisinya tidak tahu apa-apa. Semula disalahkan. Jadi hati-hati dengan penafsiran yang buruk. Itu dapat membahayakan jiwa. Bahaya legalisme yang kedua, merampas otoritas Allah. Jadi legalisme membuat tambahan buatan manusia terhadap hal-hal yang Allah yang memiliki otoritas, terhadap hal-hal yang hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengatakannya. Hanya Allah yang memiliki hak prerogatif untuk berkata demikianlah firman Tuhan. Tetapi kaum legalisme berusaha untuk mengatakan demikianlah firman Tuhan tanpa meminta izin atau tanpa menggali sebuah kebenaran yang sebenarnya. Misalnya, saya hari ini ya begitulah. Saya mau berkata hati-hati. Amin. Kamu ini merampas otoritas Allah. Seolah-olah mereka dekat dengan Tuhan. Sampai ada Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan bilang. Saya kan pernah bilang waktu saya sekolah dulu, seperti seolah-olah dekat sekali dengan Tuhan. Tuhan bilang tadi malam begini. Tuhan bilang tadi malam begitu. Sehingga muncul koreksi-koreksi dari Om Tato. Yang lain itu teologi dorong-dorong, teologi Roh Kudus berkata, teologi ini, teologi itu. Ya mungkin itu dibukakan dia dari Tuhan. Kita tidak pernah bisa mempersalahkan hal seperti itu. Karena ini pun harus diingatkan kepada kita semua. Kita mesti hati-hati. Jangan ada yang bilang, Tuhan bilang tadi malam seperti ini. Kita tidak tahu dia punya hidup. Tidak betul. Tuhan yang mana yang kasih tahu pangana? Yesus yang mana? Ngana pamabok. Kok ngana bilang Yesus berkata, Yesus yang mana? Roh Kudus ada mengatakan kepada, iya Roh Kudus yang mana? Segala sesuatu harus dibuktikan. Amin. Jangan sampai kita merampas otoritas Allah. Hati-hati. Bahaya legalisme yang berikutnya. Legalisme meremehkan kecukupan
akan Kristus. Jadi legalisme membuat tambahan buatan manusia terhadap keselamatan. Dengan menambahkan kriteria apapun kepada keselamatan selain percaya kepada Tuhan Yesus, legalisme mengatakan bahwa Yesus tidak cukup. Karyanya belum cukup dan perlu ditambahkan lebih banyak aturan lagi. Hati-hati. Karena ini sudah meremehkan kecukupan akan Kristus. Mereka berkata karya Kristus itu belum cukup. Harus ditambahkan aturan A, aturan B, aturan C, aturan D, dan aturan-aturan selanjutnya. Supaya itu semua cukup. Dikategorikan cukup agar kita bisa selamat. Jadi kaum ini sangat berbahaya. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, kita mulai selidiki. Makanya saya selalu bilang kepada jemaat, kalau ada firman yang disampaikan, coba dipelajari. Dicari tahu kembali apakah itu benar atau tidak. Apakah itu tujuannya untuk kegembala atau tujuannya untuk kedewasaan jemaat. Silakan diuji, silakan dilihat, silakan dipelajari. Kalaupun itu mendatangkan sesuatu yang berbahaya bagi kami atau bagi jemaat Tuhan. Jadi segala sesuatu ini harus diuji. Amin. Segala sesuatu harus diuji. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang yang muncul hari-hari ini yang mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Haleluya. Yang berikutnya, legalisme melanggar hukum yang terutama. Perhatikan, legalisme menggunakan ketaatan untuk mendapatkan, memelihara atau mengembangkan posisi kita di hadapan Allah. Ketika kita melakukan ini, kita melanggar apa yang disebut oleh Yesus sebagai hukum yang terutama, yaitu untuk mengasihi Tuhan Allahmu, bukannya sungguh-sungguh mengasihi Allah. Perhatikan, legalisme menjadi sebuah cara untuk berusaha memanipulasi Allah dan menempatkan Dia berutang kepada kita. Pernahkah kita ada di posisi ini? Oh, saya sudah begini tuh. Saya tahu Tuhan pasti akan berkati saya karena saya sudah buat ini. Saya tahu Tuhan akan buat saya seperti ini karena saya sudah buat seperti ini. Saya tahu Tuhan akan tolong saya karena saya sudah tolong orang. Saya tahu Tuhan akan buat seperti ini karena saya sudah buat ini. Kita melakukan semua itu karena cuma perintah, bukan karena kita mengasihi Allah. Amin. Adakah hal yang kita buat hari-hari ini, apakah itu memang tujuannya karena kita mengasihi Tuhan, atau hanya karena feedback, atau karena hanya sesuatu yang kita perlu, sesuatu yang kita inginkan, sehingga kita berusaha untuk membuat Tuhan Dia berutang kepada kita. Dalam hal ini legalisme mau mengajarkan bahwa kita harus beri banyak sama Tuhan agar Tuhan juga beri banyak kepada kita. Legalisme mau mengajarkan kepada kita, kita harus buat sesuatu agar Tuhan juga buat sesuatu kepada kita. Kaum ini sangat melanggar hukum yang terutama. Ketika mereka berbuat sesuatu, mereka menganggap bahwa Tuhan juga pun akan berbuat demikian. Jadi seolah-olah yang mereka buat bukan atas dasar karena mereka mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu yang kita buat, kita harus belajar mulai hari ini. Kita buat karena kita cinta Tuhan. Amin. Kita datang ibadah bukan karena kita mau cari berkat, karena kita cinta Tuhan. Kita jaga diri kita dari dosa. Kita jaga perkataan kita. Kita jaga pikiran kita. Kita jaga hati kita. Bukan supaya karena Tuhan mau berkati kita. Semua kita buat itu karena kita cinta Tuhan. Amin.
Sesimpel itu sebenarnya. Jadi begini, yang kita harus pahami, segala sesuatu yang Tuhan buat itu ada tujuannya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu ada maksud Tuhan. Engkau pun ada di tempat kerja, itu ada tujuan Tuhan di sana. Walaupun engkau mungkin dari sisi dari sisi pangkat, mungkin engkau merasa kenapa pangkat saya semakin hari semakin turun Tuhan. Bukannya firman Tuhan bilang kalau ikut Tuhan akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Tapi kenapa saya makin setia sama Tuhan, saya makin tidak jadi kepala. Saya cuma jadi ekor terus. Berarti tidak betul firman Tuhan. Saya mau bilang, hal-hal seperti ini kita harus benar-benar pahami. Menjadi kepala itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Waktu engkau diangkat, bukan hanya berarti engkau merasa bahwa karena saya sudah banyak memberi sehingga saya diangkat, bukan. Sehingga engkau mulai mengidentifikasi. Waktu engkau mulai diturunkan pangkatmu, diturunkan jabatanmu, kita mulai membuat satu keputusan. Berarti Tuhan sudah tidak sayang saya. Hati-hati. Dalam masa naik dan dalam masa turun pun ada tujuan Tuhan. Amin. Kita seharusnya membuat segala sesuatu. Kita harus buat itu karena kita cinta Tuhan. Bukan supaya kita dapat feedback. Kita beri banyak di gereja supaya kita juga dapat diberi banyak oleh Tuhan. Bukan. Kalau atas dasar itu pemberian kita, itu tidak akan pernah jadi berkat. Karena kita anggap kita seperti menabung di dalam gereja. Tapi kita tidak benar-benar memberi hati dan pikiran kita. Kita tidak membuat, kita tidak memberi itu karena atas dasar cinta. Tetapi supaya kita dapat feedback. Hati-hati. Yang berikut, kaum legalisme. Ini pun melanggar hukum terutama yang kedua. Jadi legalisme menetapkan dirinya sendiri terhadap orang lain dan menilai orang lain dengan standarnya yang tidak alkitabiah. Legalisme membuat kita mengira diri kita lebih baik dibandingkan sesama kita. Karena kita telah meraih ketinggian kekudusan yang hanya bisa mereka angankan. Ini yang saya katakan tadi. Jangan kita anggap kita pelayan Tuhan. Dan kita anggap jemaat yang hadir itu tidak lebih baik dari saya. Jangan kita beranggapan bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab, kita anggap kita sudah lebih kudus. Sehingga kita mulai menerapkan standar demi standar. Jangan baku taman dia. Karena dia bukan pelayan. Jangan baku taman orang. Orang ini kan pelayan. Jangan. Jangan baku taman orang. Orang ini penyanyi, namun dia nggak tahu suara. Jangan baku taman dia. Pemabuk. Jangan baku taman dia pencuri. Jangan baku taman dia. Nanti kalau tidak ada ngana, ngana yang dia mau cerita. Jangan baku taman dia. Sehingga ini melanggar hukum yang terutama yang kedua untuk mengasihi sesama. Kita mulai banding-bandingkan diri kita. Apa bedanya kita dengan orang yang datang di bait Allah? Kita anggap kita so paling kudus. Kita anggap kita so paling suci. Selalu kita harus beri pertanyaan dalam pikiran kita. Adakah manusia yang benar di dunia ini? Kalau perlu kau dipercayakan dalam suatu pelayanan, itu kepercayaan Tuhan. Bukan sebagai sesuatu yang harus disombongkan, sebagai sesuatu yang kau harus banggakan. Tidak. Sehingga engkau mulai mengurangi kasihmu terhadap sesama. Sehingga engkau mulai mengurangi kasihmu terhadap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga engkau anggap engkau orang yang paling suci, so paling betul di dunia ini, so torang. Tidak. Kaum legalisme membuat kita mengira diri kita lebih baik dibandingkan sesama kita. Karena kita telah meraih ketinggian kekudusan yang hanya bisa mereka angankan atau mereka mimpi. Jadi jangan kita menjadi orang seperti ini. Amin. Kalaupun dikasih kepercayaan, kalaupun suara bagus, kalaupun bisa main musik, jangan bilang so kita ini kalau tidak ada kita tidak bisa ibadah orang.
Kalau bukan kita yang WL, nyanda mau begitu itu ibadah. Nyanda mau bahasa roh itu orang-orang sana. Kalau bukan kita yang pimpin, mana? Nyanda mau tidak mau mengangkat itu suasana ibadah. Nanti ngane Tuhan angkat baru ngerasa. Amin. Haleluya. Jadi jangan kita menjadi kaum yang seperti ini. Kalaupun Tuhan percayakan pelayanan, kita tetap harus merendahkan hati. Kita tahu semua karena anugerah Tuhan. Jangan Jos anggap dia paling jago main game. Kalau Tuhan kasih ongo pada dia, habis. Jangan dianggap menipis suara itu paling gagah. Overtune 5 kali. Dan dianggap itu ibadah jadi luar biasa. Jangan. Haleluya. Kita harus terus mengukur diri kita dengan standar Tuhan. Kita tidak ada yang benar. Tapi waktu kita diberikan kepercayaan, kita pakai semuanya untuk melayani Tuhan. Ketika berbagai standar buatan manusia diangkat menjadi sebuah doktrin yang penting atau dianggap sebagai elemen yang penting dari keselamatan, bahkan apa yang diyakini dengan motif yang baik akhirnya menjadi ajaran palsu yang serius tentang kekudusan dan tentang doktrin Injil. Jadi hati-hati, standar atau aturan yang dibuat manusia seolah-olah sebuah kebenaran yang sebenarnya itu dijadikan turun nilainya. Dan nilai atau aturan yang dibuat oleh manusia ini yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Sehingga banyak yang mengidolakan seorang gembala. Hati-hati kalau fokusnya sudah bukan ke Tuhan. Hati-hati kalau fokusnya sudah ke gembala. Dan hati-hati kalau gembala tersebut tidak membawa jemaat untuk bangga kepada Tuhan. Jadi seringkali ada berbagai macam aturan yang dibuat dalam gereja seolah-olah untuk Tuhan. Tetapi itu tujuannya sebenarnya untuk pribadi. Hati-hati. Ini mungkin banyak yang terjadi dan kami sudah membuktikan. Hati-hati kalau fokus kita hanya kepada sosok manusia dan bukan lagi kepada Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 3 Paulus menyatakan legalisme adalah musuh pengudusan ketika dia berkata, kamu telah memulai dengan roh. Apakah kamu sekarang ingin mengakhirinya dengan daging? Harus menekankan hal ini kepada kita semua. Firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Kalau kita mulai dengan roh, kita harus akhiri dengan roh. Kalau kita mulai dengan cinta yang berkobar-kobar kepada Tuhan, dalam pengiringannya, biarlah cinta itu tetap menyala di hadapan Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, biarlah cintamu tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Jangan dalam pengiringan kita mulai dihantam oleh badai persoalan, badai ekonomi, badai kesehatan, badai apapun itu, sehingga cinta kita mulai kurang. Kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita mulai tidak lagi percaya kepada Kristus. Kita lagi tidak mulai percaya pada apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita. Hanya karena badai yang sementara menghantam. Firman Tuhan mengingatkan kita, kamu telah memulai dengan roh. Apakah kamu sekarang ingin mengakhirinya dengan daging? Pada intinya, legalisme adalah keinginan untuk tampil suci. Itu mencoba untuk dibenarkan di hadapan manusia dan bukan di hadapan Tuhan. Setiap gereja memiliki hak untuk menetapkan kebijakannya sendiri di area tertentu, tergantung kebutuhan apa yang dibutuhkan di gereja tersebut. Makanya jangan juga kita beranggapan, oh kalau begitu saya tidak mau ikut aturan semua, biar gembala saya tidak mau ikut. Bukan begitu ini maksudnya. Kita tidak lagi digiring kepada paham liberal, tidak. Karena setiap gereja memiliki hak untuk menetapkan kebijakannya sendiri di area tertentu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup mata jasmani kita
Kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Hamba terbatas adanya ya Bapa, tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus menjelaskan lebih terperinci dalam hidup kami, sehingga firman ini dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, sehingga firman ini boleh jatuh di tanah yang terbaik dalam hati kami ya Bapa. Itu sebabnya Bapa yang baik, Kau meteraikan kebenaran firman-Mu, karena tidak pernah sia-sia ketika ada kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman ini termeterai dalam setiap kehidupan kami yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, hamba terbatas adanya ya Bapa, karena Engkau akan menyempurnakan kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan kami. Bentuk syukur dari kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan ya Bapa. Bentuk syukur kami karena penyertaan Tuhan, bentuk syukur kami karena pertolongan Tuhan, dan bentuk wujud atas cinta kami kepadamu ya Bapa. Terus sebabnya Tuhan Yesus, ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, tapi kami akan terus makin berkelimpahan di dalam Engkau. Sebab kami percaya setiap kami yang menabur, pasti kami akan menuai. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk lebih tertibnya, persembahan yang di depan dimulai dari sebelah kiri, setelah itu menyusul sebelah kanan. Sambil korban persembahan di bawah, mari kita naikkan syukur kita kepada Allah. Atas segala pengorbanan
Allah yang maha kuasa, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang dahsyat, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan. Kami sudah boleh datang beribadah, berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya dalam persekutuan kami malam ini hatimu disenangkan, hatimu disukakan Tuhan, dan Engkau terima segala ibadah kami malam ini menjadi korban yang menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan kami percaya setiap kami yang sudah hadir, kami tidak datang dengan sia-sia Tuhan, tapi dengan iman percaya kami pulang, kami bawa berkat yang besar dari Tuhan. Kami bawa berkat rohani yang besar, bahwa kami percaya kami diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, biar pikiran, perkataan, perbuatan kami, kehendak hati kami, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, semua jemaat Tuhan yang sudah hadir malam ini, kami yakin dan percaya kami semua diperlengkapi oleh Tuhan. Bahwa iman kami Tuhan, biar kehidupan kami makin hari makin melekat dengan Tuhan, makin hari makin bertumbuh dengan Tuhan, makin hari makin tajam dengan Tuhan, makin hari kami makin dalam mengenal Tuhan. Kami bukan hanya sekedar member biasa, tapi kami adalah murid Kristus yang sejati, yang siap dididik, ditempa dan dibentuk oleh firman, sehingga kami punya iman yang kuat dan kokoh di dalam Engkau. Bapa di sorga, semua umat Tuhan yang hadir malam hari ini, maupun yang menyaksikan tayangan live streaming kami dimanapun berada, Engkau tahu keberadaan umat-Mu, segala kebutuhan pergumulan hidup kami. Kami percaya Yesus jalan keluar bagi kami. Engkau terlalu sanggup menyembuhkan kami, menjawab setiap doa-doa kami, melebihi semuanya itu Tuhan. Biar Engkau bawa kami makin hari makin serupa dengan Engkau dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Sebab kami percaya bersama dengan Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Ada kekuatan, ada spirit, ada semangat yang baru. Terlebih ada Roh Kudus yang akan terus menguatkan iman percaya kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan biarkan kami melangkah sendiri, tapi kami biar dimampukan berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan akhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami melepaskan berkat bagi bangsa kami, diberkati bangsa Indonesia, diberkati daerah kami Sulawesi Tengah, diberkati tanah Morowali, diberkati kota Buku yang kami kasihi. Kami percaya di tempat ini, di kota ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Terlebih Tuhan, ada hujan keselamatan yang akan Tuhan kerjakan. Biar semua kami jemaat Cornerstone menjadi gereja yang keluar, melalui diri kami Yesus dilihat, Yesus dipermuliakan. Kami punya keberanian untuk mewartakan kabar kerajaan sorga, agar banyak orang di kota Buku ini diselamatkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Seluruh aktivitas umat Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan, dalam pendidikan, studi, pekerjaan, usaha, mata pencarian, tugas, pelayanan, apapun yang umat-Mu kerjakan, Allah tolong, Allah bela. Biar di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, di mana kami pergi, di mana kami berada, di sana adalah mimbar kami untuk menceritakan Kristus. Dan biarlah semua yang dikerjakan dengan kedua belah tangan kami ditolong oleh Tuhan, mendatangkan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan membawa kau makin hari makin serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah olehmu berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tamatkan ibadah raya kami malam ini dan kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan sama
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman gereja kita selama sepekan. Sebelum itu